Ya. Ini mau ditanggung ke itu enggak? 30% itu cukup nggak? Bentar lagi. Nah, Udah sering mau kerja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 3 Waalaikumsalam warah
Salam Bu Dwi. Ya, salam sehat semuanya. Amin. Nah, Bu Nani ada di mana? Saya di jalan, Bu, habis vaksin. Habis vaksin sama Pak Karmin. Ya. Kumpul semuanya, baru berapa? Baru 48, baru separuh ini. Iya, baru separuh. Kemarin 90 berapa gitu. Izin Bapak Ibu untuk mengisi absen, linknya ada di kotak pesan di Zoom ini. Kan di bermain. Iya, halo. Udah sebentar aja, ntar aja. Di Juniati Mawar Merah. Aduh, Tahun udah berapa Bu Neneng? gimana Bun? Tahun Bu Nani ada berapa? Pot Bunani ada 25 lembaga. Bukan sekarang yang udah hadir, no. Oh, yang udah hadir. Kita buat sebentar. 1, 2. Kesimpan. Kita mencari 1, 2, 1. 2. Lima. Baru 8 Bun. Wah, masih banyak. Ayo woro-woro dong. Oke. Ya, kasih Bun. Bu Dia udah masuk, Bu Dia. Gak muat Pak Karmin. Bu Hendri, Bu Putut, Siapa? Siapa? udah. Dah, lagi woro-woro Pak. Iya, udah Bu Ya. ya. Teman kita Bang. Kalian paling cantik. Iya. Aduh, Bu Septi cantik banget itu. Bapak itu. Boleh tuh kembang goyang bisa dikirimin. Boleh. Iya. Amin. Ya. Lebaran. Iya, bisa. Karmin yang paling cantik. Dia disebut ya? Iyalah biasa laki-laki makan begitu. Biasa.
Kita mulai aja ya, ibu-ibu, sambil menunggu. Mulai aja. Mulai aja ini. Paling baru 40 orang Bu, ini. Boleh, boleh. Orang lagi. Ada kuning ya di sini. Ada kuning, ada Bu Putut di sini ya. Bu Putut ada nggak Bu Ya, Putut? kuning. Bu Putut ada nggak? Ada Bu, ada. Saya, Halo, Bu Putut. saya hadir Bu. Ya, kuning. Bu Putut ada. Putut di belakang Putut. Tadi depan Bu. Mati ini tuh. Yang ada berisi. Memang dua cukup tadi. Ini mati. Oh, itu enggak soalnya. Kita mulai aja ya. Iya Bun, mulai aja nih tapi tunggu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu Tunani, Pengawas TK PLT Kecamatan Kemayoran, Pak Karmin dan Ibu Andi Nilik PAUD Kecamatan Kemayoran, dan ibu-ibu para kepala SPS dan TK Kecamatan Kemayoran. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita memulai, saya atas nama pribadi dan keluarga, karena masih dalam situasi Hari Raya Idul Fitri yang baru seminggu ya Bu ya, masih hangat. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Udah lama kayak masih disimpan. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti kuenya di rumah masing-masing ya Bu. Ya. Alhamdulillah. Pagi ini saya ingin menyampaikan kepada kepala SPS dan TK. Karena kita atur ini jadwalnya pagi ini dengan Kecamatan Kemayoran, nanti siang dengan Cepaka Putih dan Senen, karena saya melihat masanya itu kalau Kemayoran itu TK dan SPS ada 90 ya, ada 90-an ya. Saya ingin menyampaikan pada ibu-ibu pengelola SPS dan TK. Saya menyampaikan informasi kemarin di minggu-minggu terakhir kita laksanakan ibadah puasa kemarin Ramadan. Untuk JP2 Jakarta Pusat, Jakarta Pusat yaitu pusat 1 dan pusat 2, kita kedatangan tim dari BPKP. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa kemarin tim BPKP itu mereview para calon-calon penerima BOP PAUD dan BOP kesetaraan. Saya menyampaikan kepada kepala lembaga ini SPS dan TK untuk ke depan dalam kita penginputan dapodik, kita harus lebih teliti lagi karena di sini adalah menyangkut kinerjanya JP2. Kemarin hasil review memang banyak temuan-temuan secara administrasi. Ini kemarin adalah mereview calon penerima. Nanti kedepannya akan ada bukan mereview, jadi mengaudit
nanti kedepannya akan mengaudit penggunaan dana daripada BOP. Saya menyampaikan, saya bukan menakut-nakuti, tapi saya menyampaikan demi kebersamaan kita semuanya dalam menginput Dapodik untuk yang semester depan ini, yang mana cut-off-nya nanti akan jatuh pada tanggal 31 September. Hasil temuan yang kemarin ternyata lembaga masih banyak yang menginput ke Dapodik mungkin salah tutul atau salah bagaimana. Kita untuk yang kedepannya ini harus lebih teliti, harus lebih pas lagi, jangan sampai ada kesalahan, karena kesalahan itu adalah merupakan istilahnya kinerjanya Sudin JP2. Jadi dalam menginput itu semuanya harus dicek, harus diteliti, baik itu nama orang tua, baik itu NIK, ya, dan juga untuk rekening dan NPWP lembaga juga harus sesuai. Ini saya sampaikan kepada lembaga semuanya, baik yang menerima BOP ataupun yang tidak menerima BOP, karena BPKP itu datang itu ingin datang ke lembaga itu bukan Sudin yang menunjuk lembaga yang akan dikunjungi, tapi memang itu keinginan dari BPKP sendiri yang dikunjungi. Jangan sampai nanti datang berkunjung BPKP untuk yang next time-nya ke salah satu lembaga, ternyata di situ data dari lembaga ini adalah tidak valid. Jadi mohon pada lembaga ini operatornya mungkin tolong nanti ibu-ibu pengelola operatornya mohon nanti diarahkan dalam pengisian ke Dapodik itu harus benar-benar. Nanti ini ada bapak dan ibu pemilik dan pengawas. Nanti jangan lupa juga terus dipantau binaannya. Jangan sampai ada yang salah menginput di Dapodik. Salah satu angka aja kode rekening bank itu sudah berubah lagi. Nah, kebetulan kemarin yang menjadi teruji persis itu adalah dari TK Makna Budi Bakti. Itu pun BPKP mengunjungi TK Makna Budi Bakti itu juga bukan keinginan dari Sudin, tapi memang itu adalah keinginan dari BPKP. Itu baru satu yang dijadikan uji petik. Itu baru satu yang dijadikan uji petik aja ada kekeliruan ataupun ada ya kealpaan dari TK Makna Budi Bakti itu sendiri. Kalau umpamanya dijadikan uji petik itu bisa 5 atau 6 lembaga, ya mungkin akan terlihat di situ ada kesalahan tutul, mungkin satu ditutul menjadi 5, akhirnya berubah lagi semuanya. Itu menjadi temuan dari BPKP. Ya, Bu, semuanya. Jadi salah tutul 1 menjadi 5 atau 3 dengan 8 itu hampir sama. Atau pada saat menginput Dapodiknya ibu-ibu masih ngantuk, jadi salah tutul di situ. Jadi saya berharap kedepannya tolong ya harus lebih teliti lagi dalam menginput nama. Jangan lupa di situ adalah nama orang tua, NIK. Itu harus semuanya diisi sesuai, karena itu menjadi temuan dari BPKP. Karena kemarin salah menginput aja itu sudah kemarin dari Bu Ning itu dari TK Makna Budi Bakti hanya karena dalam Dapodiknya salah ketik menjadi masalah dari BPKP, menjadi temuan dari BPKP. Jadi saya berharap untuk kedepannya para pengelola jangan sampai kita ada temuan lagi karena ini menyangkut kinerjanya Sudin JP2. Jadi supaya lebih teliti lagi
saya berharap juga diteliti dalam menginput, ya. Jadi harus benar-benar diyakinkan input. Sebelum diinput ke dalam Dapodik mungkin dibuat 8355-nya dulu, baru dalam hal menginput sesuai dengan itu. Jadi jangan ngantuk lah Bu. Kalau input kita memang harus teliti. Itu tadi yang kaitannya dengan review BPKP. Nah di sini juga tentunya ibu-ibu semuanya ingin segera PAUD untuk dilaksanakan tatap muka. Ya, tentunya untuk bisa tatap muka ada asesmen yang harus diisi. Nah, saya ingin tanya apakah kemarin asesmen yang dikirim melalui grup WA itu ibu-ibu pengelola daripada SPS dan TK sudah diisi linknya? Adakah yang sudah diisi linknya, Bu? Sudah full. Ya, tolong itu link itu namanya kan asesmen. Itu link harus diisi untuk persiapan kita tatap muka. Memang untuk PAUD belum ada izin dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk buka di awal-awal tahun ajaran baru ini. Tapi tentunya kedepannya kan pasti kita akan buka dan tatap muka. Untuk PAUD itu diperkirakan sekitar September Oktober kita baru bisa tatap muka, tetapi dasar untuk bisa tatap muka itu adalah hasil daripada asesmen lembaga itu. Kalau hasil daripada asesmen lembaga itu juga tidak diisi sesuai dengan kondisinya, maka bagaimana bisa ikut tatap muka? Ya. Nanti kalau lembaga sudah mengisi asesmen, nanti itu akan muncul lembaga mana aja, umpamanya dari PAUD Nuri, ya kan? Nah, PAUD Nuri sudah mengisi asesmen, kelihatan dari PAUD Nuri itu nanti ada semuanya, baru pokoknya disitu menyatakan siap untuk dilaksanakan tatap muka. Maka nanti dari kita Sudin, penilik, pengawas, Sudin, dan juga dari dinas nanti akan turun ke lembaga itu untuk melihat apakah sudah sesuai asesmen yang diisi tadi sesuai dengan kondisi lembaga. Karena nanti ada skornya juga, ya. Tuh untuk tatap muka. Dan juga kalau untuk tatap muka tentunya prokesnya harus baik, harus pintu masuk, harus ada wastafel, ya, untuk cuci tangan anaknya, lalu masuk ke dalam. Nanti di dalam pun juga tidak boleh berkerumun, namanya anak PAUD pasti akan terjadi teletabis Ibu, ya. Karena udah lama gak bertemu, saling ya berpelukan lah, kalau saya bilang teletabis lah gitu ya, bilang teletabis seperti itu. Jadi tolong Ibu yang sudah tatap muka saja, yang kemarin untuk yang tahap pertama itu untuk di DKI Jakarta yang memenuhi kriteria itu baru ada 85 sekolah. 85 sekolah pun itu masuk seminggu hanya 2 kali dan tidak lebih berada di sekolahan itu daripada 3 jam. Ya, itu pun duduknya mereka harus berjarak 1 sampai 1,5 meter antara si A dengan si B. Jadi tolong kalau kita ingin tatap muka, ya asesmen tadi harus diisi. Sini untuk yang pelaksanaan uji coba, untuk yang sudah akan dilaksanakan tanggal 7 sampai tanggal 24.
Nah, ini nanti akan dilaksanakan untuk asesmen berikutnya. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 6 sampai 16 Juni. Untuk ini ya, untuk asesmen berikutnya nanti tanggal 4 dan 16 Juni. Maka nanti tanggal 4 sampai 16 Juni nanti kita akan menyampaikan lagi link ke ibu-ibu pengelola SPS dan TK. Ya. Nanti hasil daripada ini nanti akan kita verifikasi. Verifikasi itu nanti akan kita lakukan pada tanggal 17 sampai tanggal 30 Juni. Ya. Nah, baru pembelajaran itu baru akan dimulai tanggal 12 Juli. Itu untuk yang di atas, yang kakak-kakaknya ya, kakak-kakaknya nanti. Kalau untuk PAUD sepertinya ya kita masih bersabar ya Bu, banyak. Kan nanti walaupun sudah PAUD sudah boleh ya, untuk tatap muka, semuanya itu harus ada surat pernyataan daripada orang tua yang mengizinkan anak-anaknya untuk belajar tatap muka sekolah. Jadi siapan kita mesti. Dan informasi yang berikutnya ini akan saya sampaikan untuk masalah PPDB Bu. Ya, ilmunya nih pasti yang kemarin kan dapat muridnya cuma sedikit Bu. Ya, muridnya cuma sedikit, ada yang dapat 9, ada yang dapat 5, ada yang dapat 6, ya seperti itu. Dan untuk memperoleh BUP PAUD kan minimal sesuai dengan judis kan 9. Ya, nah, dan juga saya karena saat ini juga pandemi masih belum dinyatakan bersih, tetap kita masih menjaga protokol kesehatan, ya, ibu-ibu semuanya. Apalagi Kemayoran kan pusatnya ada di situ ya Bu ya. Ya di situ di Wisma Atlet kan ada di situ. Ini tolong untuk PPDB saya menginginkan bahwa pelaksanaan PPDB tidak boleh dilakukan secara luring, ya, karena nanti akan muncul berkumpul ibu dan anak di situ, akan muncullah klaster-klaster baru lagi nanti di situ. Jadi PPDB dilaksanakan secara daring, ya. PPDB dilaksanakan secara daring, baik yang negeri maupun yang swasta, ya, dilaksanakan secara daring, karena kita tidak menginginkan munculnya klaster-klaster baru. Jadi monggo silakan nanti ibu-ibu untuk penerimaan peserta didik baru, ya silakan. Dan yang berikutnya di sini masa akhir belajar PAUD, tentunya kan ibu-ibu nih mengadakan acara wisuda ya. Gue juga kaget loh. Gue juga kaget. Ini kan nggak ngomong Kemayoran loh. Halo. Belum, kalau ngobrol di unmute. Bisa. Ya, untuk akhir masa pembelajaran, saya berharap ibu-ibu tidak ada acara wisuda. Kalau ingin melaksanakan acara wisuda, tapi dilakukan secara daring, tidak boleh dilakukan secara tatap muka. Karena sekarang ini ada virus varian baru, itu menyerang ke anak-anak Bu. Jadi tolong jangan sampai muncul klaster baru ya Bu. Saya berharap seperti itu. Ya nggak ada airnya. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan dengan teman kita ini, ya
Kalian kita bikin acara halal bihalal juga lewat daring aja Ibu ya. Bikin acara halal bihalal lewat daring aja. Jadi kita tidak boleh ada terbuka sementara ya Bu. Yang penting kita semuanya ibu-ibu semuanya sehat. Ya, sehat itu mahal Bu. Sehat itu mahal. Ya, saja. Ya. Makasih Bu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya. Mungkin dari teman-teman pemilih dan pengawas ingin menambahkan? Bu Ani, Bu Nani, Pak Karmin. Baik Bu. Ya. Saya dulu. Ya. Boleh saya dulu mungkin ya Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya ini diparkir. Sengaja saya parkir dulu ya, jadi mungkin agak berisik sedikit. Tapi yang jelas suara saya bisa terdengar ya Bunda. Ya Bu. Ya. Baik. Yang terhormat Kasih Paudikmas Kota Administrasi Jakarta Pusat 2 Ibu Dwi, teman saya pengawas TK Kemayoran Ibu Sunani, penilik Kemayoran Pak Karmin, bunda-bunda yang saya hormati, bunda kepala TK se-Kecamatan Kemayoran dan Kepala PAUD se-Kecamatan Kemayoran. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita pada saat ini alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Ya, itu modal utama kita. Mudah-mudahan ya sehat-sehat ya. Ya yang habis vaksin ya, jaga diri. Iya. Ya. Terima kasih Bunda. Habis vaksin, ngantuk-ngantuk deh. Alhamdulillah Bunda, ya mudah-mudahan sehat, tidak ada gejala apa-apa gitu. Yang saya rasakan sih sampai saat ini tidak ada gejala apa-apa sih. Jadi Ngantuk sama mau makan aja Bu ya. jadi Bunda jangan takut nih yang belum vaksin, terutama bagi pendidik ya Bunda ya. Karena ini salah satu syarat ketika ada tatap muka, gurunya harus divaksin semua. Jadi kalau ada guru yang belum divaksin, maka segera di mana saja bisa kok gitu. Jadi bunda-bunda yang masih takut-takut ya disuntik nggak apa-apa, dan saya pun kayaknya tadinya takutnya karena saya usianya sudah lanjut, kemudian punya sakit juga yang ini, tapi ternyata nggak ada masalah, nggak apa-apa ya, nggak ada gejala apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman semangat ya untuk vaksin ini, mensukseskan vaksin COVID ini supaya kita sehat ya, untuk menjaga paling tidak kita sudah punya imun setelah divaksin ini mungkin 65% kita sudah terjaga gitu ya. Gitu. Baik Bunda, saya karena ini tadi juga Bunda ini masih suasana Idul Fitri gitu, ini momen yang sangat baik. Saya pribadi dan keluarga pastinya banyak salah dan hilaf, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita saling memaafkan, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita ketemu di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Iya. Mungkin saya menambahkan dan menegaskan saja ketika kemarin info dari Bunda mengenai review dari BPKP. Ternyata ini tidak main-main Bunda, dan teman-teman yang ada di PAUD dan TK, bahwa review dari BPKP ini memang rupanya ke depan tetap akan ditindaklanjuti. Ini kan calon penerima BOP yang akan datang ya Bunda ya. Ini baru calon. Nanti ketika sudah menerima BOP,
itu bukannya masukan, kalau review ini kan bisa ada perbaikan. Nah, ketika kita sudah dapat BO, kita sudah diberikan lampu kuning, sudah diberikan tanda-tanda atau sinyal-sinyal apa sih yang banyak temuan-temuan, nah itu harus kita minimalisir gitu. Artinya perkecil kesalahan itu, walaupun ada kesalahan yang dibuat yang sengaja dan ada yang tidak. Kenapa saya katakan ada yang sengaja, banyak ya. Nah, data yang harus masuk ke Dapodi itu datanya harus akurat. Ya, karena di dalam temuan itu mungkin ada nicknya yang salah atau mungkin tidak masuk ke kakaknya orang tua gitu. Oleh karena itu, saya sarankan, ini besok PPDB kan kita sudah mulai tanggal 21 kalau tidak salah ya Bunda ya. 21 Juni ya, kalau tidak salah. Nah, itu kita sudah 1 mulai Juni ya Bu ya. PPDB ya. 1 Juni. Iya, udah mulai PPDB 21 Juni. Tentunya lembaga sudah menyiapkan perangkat untuk PPDB. Karena sekarang ini PPDB kan melalui daring. Banyak orang tua yang tidak paham dengan sistem itu, mungkin bagaimana pengisiannya, kan ada banyak orang tua yang gaptek. Mungkin lembaga Bunda bisa membantu, tapi itu pun tidak boleh berkerumun. Mungkin hari ini bisa 2 orang diatur waktunya, bantu oleh lembaga untuk memasukkan data itu, karena itu kan datanya banyak yang harus diisi. Nah, sedangkan orang tua pasti tidak semua orang tua paham tentang pengisian data itu. Gitu. Nanti mungkin ada pengarahan dari Bunda bagaimana teknisnya untuk pengisian PPDB. Ya, karena itu mungkin melalui Google Form atau melalui ada format-format tertentu yang harus diisi oleh orang tua, dan harus ada pengisian dokumen yang harus diupload, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini tidak semua masyarakat paham. Mungkin nanti ada sosialisasi mungkin dari pendidik atau pengawas atau nanti dari Sudin untuk pengisian ini gitu. Jadi saya berharap semua lembaga untuk siap membantu masyarakat sehingga lembaga PAUD itu diminati kembali gitu, karena selama pandemi ini banyak yang turun ya Bunda ya, jumlah siswanya. Mungkin karena keadaan seperti ini, karena biasanya siswa PAUD itu maunya kan ketemu dengan gurunya atau orang tuanya yang nggak mau repot mendampingi anak-anaknya atau berbagai macam alasan itu. Jadi karena PPDB ini dari kemudian pengisian datanya melalui format khusus gitu. Nah, operator yang ada di lembaga saat ini harus siap-siap, harus belajar deh, banyak belajar mungkin, karena banyak mungkin masyarakat yang akan bertanya bagaimana penginputan datanya gitu, bagaimana pengupload dokumen, karena dokumen juga harus dikirim melalui form tersebut gitu. Jadi lembaga harus membantu operator, terutamanya operator lembaga. Nanti mungkin banyak kita belajar bagaimana caranya gitu. Nah, lembaga harus siap gitu ya Bunda. Itu yang mungkin yang harus ditekankan. Kemudian dari sekarang karena untuk data yang valid itu adalah data yang dikeluarkan oleh dinas terkait, misalnya kayak data kelahiran. Jangan sampai tanggal lahir, tempat lahir, ketika sudah masuk anak tiba-tiba salah. Nah, yang dipakai pegangan kita harus siapkan itu wajib kudu ada akte. Kalau tidak ada, itu harus kena lahir dan harus pakai surat pernyataan. Yang saya tahu sih seperti itu. Jadi sehingga yang temuan kemarin dari BPKP itu ada mungkin tanggal lahir atau nama orang tua salah. Nah, tidak ada lagi hal yang seperti itu kalau kita dokumennya yang benar-benar dokumen yang sah gitu. Jadi dari sekarang yang diupload adalah, dan persyaratan itu ada di format PPDB, kemudian itu harus kita ikuti gitu. Jangan sampai biarin aja, nanti aja, atau nanti itunya aktenya masih di Jawa atau di mana, sehingga kita biarkan
gitu. Nanti tiba-tiba dengan data tersebut kita salah, apalagi ini tahun depan katanya 1 tahun wajib PAUD untuk masuk SD. Ini kaitannya dengan data itu, karena data itu dari mulai PAUD gitu, seperti itu, dari mulai TK ataupun PAUD yang 6 tahun seperti itu. Jadi mulai dari sekarang dokumen-dokumen itu ditertibkan. Itu mungkin untuk data. Kemudian untuk BOP, mohon maaf, mungkin karena sekarang ini masa pandemi, murid banyak yang berkurang ataupun lembaga yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan BOP. Insya Allah mudah-mudahan ke depan muridnya bisa lebih dari 9 yang bisa menerima bantuan dari pemerintah, dengan syarat kalau kemarin mungkin LPG-nya masih agak telat-telat, sekarang tertibkan karena ke depan BPKP, entah itu BPKP, entah itu BPK, entah itu inspektorat, pasti akan turun karena itu walaupun sedikit itu uang negara, uang pemerintah yang harus bertanggungjawabkan. Jadi tolong ketika sudah selesai menerima BOP, kita segera buat LPG-nya gitu. Jadi kalau bisa LPG kemudian rekanan, karena sekarang ini kebanyakan yang menjadi sorotan rekanan itu hampir semuanya, bahkan mungkin sekecamatan sama. Nah itu kan menjadi apakah ini ada penggiringan atau tidak gitu kan, itu juga jadi pusat kecurigaan, temuan gitu. Nah kalau bisa kan, kalau rekanan itu banyak, bisa pilihan gitu ya, jangan sampai sekecamatan sama 40 lembaga itu rekanannya sama gitu. Ini ada apa seperti itu. Untuk menghindari itu silakan di Himpaudi atau IGTK mungkin diatur sebaik-baiknya, jangan sampai bisa diatur aja gitu ya. Jadi rekanannya mungkin berbeda-beda, walaupun mungkin ada 10, dibagi-bagi lah gitu. Jangan sampai ada satu kecamatan sama gitu, sehingga jadi temuan seperti itu. Itu untuk BOP. Kemudian data untuk BOP pastinya sesuai dengan data Dapodi. Oleh karena itu pengisian Dapodinya harus valid. Mungkin nanti lebih banyak mungkin Mas Andung akan menyampaikan sehingga datanya valid, kemudian tidak telat. Jangan sampai udah batas waktu baru input, sehingga itu kuncinya sudah penuh, susah masuk. Nah dari sekarang kalau memang sudah dibuka, ayo kita isi, jangan ditunda gitu, jangan ditunda, segera isi Dapodinya dengan benar, jangan nunggu deadline ya. Itu tanggal berapa tadi Bunda? Tanggal 31 September. Ya, jangan nunggu sampai September. Kalau bisa sekarang ya mungkin di tahun ajaran baru kali ya. Mulai itu yang untuk yang kedua, kemudian yang sekarang kan sudah selesai mulai 31 Maret ya. Itu pokoknya sebelum deadline harus segera diisi, jangan ditunda-tunda. Itu mungkin harapan dari saya sebagai pembina di Kecamatan Kemayoran. Itu saja mungkin rapihkan, karena dari mengenai BOP, tapi semua data siswa, data orang tua itu harus valid ya, harus valid. Jadi mulai dari berdayakan operator yang ada di lembaga. Kalau lembaga itu tidak punya operator, biasanya operator merangkap guru, operator merangkap kepala sekolah gitu ya kalau di PAUD. Nah itu harus memang benar-benar, sekarang ini semua kan melalui internet, melalui daring, jadi harus benar-benar update ya. Kalau tidak bisa, tidak paham, kan nggak bisa. Tapi berusaha untuk bisa belajar ke yang sudah bisa. Mungkin nanti saya, Pak Karmin, Bu Sunani
kita akan bentuk koordinator operator kecamatan supaya operator-operator itu diberdayakan benar-benar bisa bekerja gitu. Nah, karena selama ini kan ada operator yang ini di lembaga ini mungkin nyuruh aja operator yang sebelah gitu, kan nggak bisa gitu. Nah mungkin seperti itu ke depan mungkin seperti itu untuk di Kemayoran. Saya mohon bantuannya, saya mohon dukungannya semua teman-teman karena ini untuk kepentingan kita juga. Sehingga kita tidak ketinggalan zaman karena Kemayoran lembaganya banyak sehingga kadang-kadang suka ketinggalan. Jadi untuk mengingatkan sama-sama semua kita bekerja bersama-sama sebagai tim yang solid gitu. Seperti itu mungkin harapan saya. Kemudian berikutnya karena ini sekarang sudah bulan Mei, sebentar lagi kita laporan penilaian ke orang tua yang bentuknya mungkin raport gitu ya, raport akhir semester, akhir tahun. Nah mulai sekarang sudah direkap gitu nilai yang sudah masuk ke guru itu harus karena itu dokumen nanti ketika ada orang tua murid protes tentang penilaian, bunda-bunda semua guru-guru yang ada di lembaga itu sudah punya dokumen yang benar. Ketika ada orang tua yang protes, kita sudah punya catatan penilaian baik itu narasi ataupun kuantitatif itu sudah punya. Jadi kita punya bukti fisik penilaian anak-anak selama BDR. Tentunya nilai selama BDR beda dengan nilai ketika hari tatap muka gitu. Diatur itu karena bunda yang lebih baik mungkin dari kami sebagai pembina karena yang turun tangan langsung menghadapi anak-anak mungkin yang lebih tahu gitu. Jadi yang penting dokumen itu lengkap. Ketika orang tua protes ada dokumen penilaian. Kemudian tadi saya setuju bahwa di masa akhir tahun banyak SPS, banyak TK yang mengadakan wisuda. Saya ingat ketika saya dulu jadi kepala sekolah, waktu kepala dinasnya Palas Romarbun kalau tidak salah, itu beliau mengkritik protes keras ke sekolah-sekolah yang mengadakan wisuda. Saat itu di IKIP School mengadakan wisuda. Karena menurut beliau wisuda itu hanya di perguruan tinggi gitu. Nah, masalahnya bukan masalah perguruan tinggi atau tidak sekarang. Sebaiknya mungkin maunya beliau zaman dulu yang mungkin benarnya juga nggak usah pakai baju wisuda. Yang bagus itu malah lebih bagus mungkin pakai kebaya atau pakai baju-baju tradisional mungkin seperti itu. Tapi oke lah, nggak apa-apa. Yang jelas ketika acara tersebut tidak ada tatap muka, tapi semua melalui daring. Ketika pembagian rapor ataupun apa itu tidak ada yang berkerumun. Bisa membagi rapor karena rapor itu kan harus dibagikan, tidak bisa daring ya bunda ya. Nah, diberikan waktu, dipanggil itu sehari di jadwal diatur oleh bunda. Kalau perlu tidak ada komunikasi konsultasi melalui daring. Jadi ketika beliau atau orang tua ngambil rapor ke sekolah, cukup dari pintu, silakan pulang, langsung pulang. Kedengaran baru. Halo? Terdengar bunda? Ya, lanjut Bu. Ya. Jadi mohon maaf bunda nih karena ini banyak PAUD yang saya tidak ingin ada TK PAUD yang contoh pernah dulu masuk ke media sosial. Itu ada TK Jakarta Barat, alhamdulillah bukan di kita, itu masuk ke media sosial di Facebook ya, yang mana acara wisuda.
bersama ya Bunda Ya, ya. acara Itu wisuda. langsung dipanggil sama dinas. Kita tidak mau Jakarta Pusat 2 hal itu terjadi. Karena itu ribetnya dari mulai peniliknya, pengawasnya, kemudian kasihnya, kasudinnya itu dipanggil ke dinas. Jadi mohon ini kepada lembaga yang biasanya kita lakukan wisuda, pembagian raportnya secara berkumpul karena ingin menunjukkan kepada masyarakat. Untuk saat ini mohon sekali Bapak Bunda semuanya untuk tidak melakukan seperti itu. Pembagian rapor cukup di pintu langsung pulang. Ketika ada konsultasi melalui daring, bisa melalui daring. Jadi langsung datang, langsung pulang, langsung datang, langsung pulang. Nanti kalau ada apa-apa, mau protes apa, silahkan melalui teleponnya siapa atau gurunya. Begitu Bunda ya. Jadi untuk yang pembagian rapor akhir tahun, dari sekarang penilaian sudah mulai dirapihkan. Mungkin barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kemudian sekali lagi sebagai penyemangat Bunda, walaupun ini sekarang masa pandemi belum berlalu, kita tetap jaga prokes, kita tetap semangat, Bunda jaga kesehatan, mudah-mudahan kita diberi kesabaran untuk menghadapi situasi seperti ini, menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi semua. Di waktu ini kita selalu happy, selalu bahagia untuk meningkatkan imun ya Bunda ya. Kita selalu jaga imun kita supaya imun kita tetap terjaga, imun kita tetap naik, kita selalu bahagia. Kita terima dengan senang aja, happy aja gitu. Jangan terlalu dibawa stres gitu ya. Jadi senyum aja gitu, nikmati aja, syukuri aja. Mudah-mudahan imun kita meningkat, tetap terjaga. Khususnya di wilayah Kemayoran. Ya Bu, mute itu Bu. Ya. Oke, mungkin itu saja. Sekali lagi, operator lembaga selalu update info dari Sudin, baik dari Sudin, dari dinas, dari penilik, dari manapun, itu jangan ditunda. Segera respon ketika ada. Ini kendalanya Bunda, mohon maaf, ketika kita men-TL ke lembaga, kadang responnya agak lemot dari lembaga. Mohon kalau ada info apa-apa, baik dari penilik, dari dinas, dari Sudin, itu segera direspon. Itu baik itu, mungkin dijawab aja nih, karena kalau tidak, ini berapa orang lagi nih yang belum, gitu, sehingga kita agak-agak ini juga. Jadi sekarang undangan apapun melalui media WA mungkin itu untuk memperlancar kegiatan kita khususnya di DP2, Sudin Pendidikan DP2, sehingga mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara lembaga, penilik sebagai pembina, kemudian dengan Sudin, mudah-mudahan kita jadi yang terbaik, jadi yang terdepan. JP2 kan katanya selalu seperti itu, apalagi dengan semangatnya Bu Kasudin sekarang, jadi harus didukung dengan kita semuanya. Barangkali itu saja Bunda, mohon maaf agak lama. Terima kasih Bu Nani atas perhatiannya. Terima kasih juga, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani. Mungkin tadi Pak Karni ada yang ingin disampaikan? Saya dulu ya Bu. Ya udah Bu. Ayo Bu, Masak nanti ya? dulu deh. Ya. Masak ya? Bu Nani panjang kali lebar, panjang banget. Nanti saya sedikit aja ya. Apa-apa. Nggak apa-apa. Saya hanya tambahkan dulu. Ya, bentar lagi nyampe. Kita mengingatkan teman-teman nih, mengingatkan ibu-ibu pengelola lembaga biar. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hanya menambahkan saja, jadi ceritanya itu kemarin kebetulan saya hadir pas acara review BPKP ya. Jadi kan tadi yang disebutkan oleh Bu Nani dan Bibi itu kan yang ada kurangnya ya, ada ya kekurangannya. Ini ada yang positifnya ya, yang positif maksudnya yang semuanya itu ada di tempat bumi itu, tidak hanya
tidak hanya mengenai yang penginputan Dapodik, tapi itu ada mengenai administrasi. Jadi Bapak Ibu lembaga, ini kan nanti ada ijazah ya, ijazah anak ya, istilahnya laporan pendidikan. Nah itu tolong itu dikumpulkan yang rapi, dijilid. Nah itu tuh kemarin kalau ada fotokopinya sih bisa langsung diserahkan. Tapi kalau umpamanya fotokopi kan lama, jadi itu di scan ya. Jadi sesuai dengan tahun ajaran, umpamanya lulusnya tahun kemarin ada 20, ya itu 20 sesuai dengan kelulusan. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya ingatkan yang sudah lulus itu tolong masukkan ke dalam buku induk dan juga klaper bahwa anak ini sudah keluar, gitu ya. Jadi cobalah kita walaupun TK, SPS kita tertib administrasi, ya. Nah kemudian kemarin itu ada lagi untuk anak yang mendaftar dan juga anak yang murid baru yang pertama-tama, maksudnya PPDB itu ya, itu juga diarsipkan karena itu ditanya terus dikirim pakai PDF ya, begitu Buning ya. Ya jadi itu dikirim dan alhamdulillah itu semuanya itu komplit, semuanya apa yang diminta ada ya. Kemudian kurikulum juga gitu ditanyakan semuanya dan alhamdulillah kemarin Buningku rapi untuk urusan administrasinya ya. Ada juga diminta mengenai program ya, program sampai harian ya Buning ya, itu diminta semuanya ditunjukkan, semuanya komplit alhamdulillah ya. Terus kemudian apalagi administrasinya ya kemarin Buning? Kebetulan semuanya saya sudah Ya, ini struktur organisasi, kepengurusan, struktur untuk yayasan juga ada semuanya ya. Kemarin pokoknya legalitas juga semuanya Bu. ya. Ya, jadi memang yang kebetulan yang ada di Dapodiknya saja yang kekurangannya yang Buningnya sudah selesai ya, ya kan? Nah untuk kedepannya Bapak Ibu, jadi sewaktu kita sudah walaupun sudah kita mengerjakan itu Dapodik ya, cobalah dicek lagi, dicek ulang ya. Sekarang ini nanti dicek lagi apakah masih ada salah begitu ya Bapak Ibu ya, dicek lagi karena ya takutnya itu salah tutul tadi katanya begini ya, salah tutul siapa tahu kalau ada salah tolong diperbaiki. Nah begitu. Dan kebetulan di sini ya nanti ya ada Mas Andung yang akan menerangkan ya, tolong didengarkan. Kalau masih belum ngerti tolonglah tanya ya, kalau bisa kita dikerjakanlah sendiri ya, supaya kita umpamanya minta tolong juga kita itu lihat lagi, ceklah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, hanya begitu saja dari saya. Jadi tolong walaupun kita TK, SPS ya, kita tertiblah administrasi seperti seperti SD, SMP dan selanjutnya gitu. Baiklah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya, tambahan aja. Ini karena kayaknya curhat, udah lama nggak job nuh. Kelamaan, lama ya. Saya sedikit aja, maaf fotonya nggak dibuka nih. Lihat aja yang ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya biarin jelek juga punah. Yang penting laku. Yang penting hidup. Iya. Bernapas. Tetap anaknya Bu Dwi.
Iya, yang saya hormati Bunda Dewi, Ibu Bunda kita semua yang nggak kenal lelah itu tiap hari datang ikut jom. Satu hari jomnya ada 5 kali pun ya. Lebih mudah-mudahan kita doakan bersama, Bu Dewi sehat selalu ya. Kita juga sehat selalu karena emang pikiran kita banyak yang dipikirin nih ya. Puyang selain mikirin anak, mikirin keluarga juga ya. Saya Bu Nani, Bu Sunani yang saya hormati, Bunda-bunda PAUD atau yang mewakili yang saya hormati, mudah-mudahan sehat semua ya. Bunda tadi udah disampaikan nama Bunda Dewi, Bu Nani dan Bu Sunani juga. Itu emang begitu benar adanya, bunda-bunda mohon diperhatikan. Di antaranya saya namahin aja. Jadi istilahnya jangan membuat kesalahan. Karena kesalahan itu tidak datang duluan, datangnya belakangan. Jadi sebelum terjadi kesalahan kita harus benar-benar dikoreksi. Contoh ya, kita udah tahu semua LPJ itu kan kadang-kadang nyuruh sini nyuruh itu, jadi bentuk dan formatnya sama, tapi tolong dikoreksi lagi. Takut dari nyontek dan bukan nyontek ya, duplikat dari dirubah itu nama lembaganya, jadi malah ketahuan. Tolong itu dikoreksi baik-baik. Ya, dari administrasi tadi yang sudah disampaikan nama Bu Nani juga tolong diperhatikan Bunda, saya bukan nyuruh tapi untuk kebaikan kita semua ya. Administrasi juga ya, administrasi lembaga tolong diperhatikan, jadi jangan sampai suatu lembaga administrasinya nggak ada, kurikulumnya aja nggak punya. Kalau udah lama itu kurikulum direvisi lagi, diperbaiki. Sebenarnya kurikulum itu harus dibuat tiap tahun, direvisi, kan ada perubahan-perubahan itu. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bunda-bunda semua, jangan sampai untuk POP itu jangan sampai memasukkan muridnya udah tidak ada, keluar atau gimana itu muridnya tidak ada tapi kita dimasukin. Jangan sampai nanti kalau ada kunjungan dari BPK ketahuan kita repot ngembaliin ya. Kemudian yang terakhir, tidak banyak-banyak tadi bilangnya sedikit. Yang terakhir mengenai PPDB ya, yang akan kita dapat dari penjelasannya dari Mas Adung, bagaimanapun ya namanya juga SPS, PAUD, TK ya, istilahnya belum kayak seperti formal SMP, SMA, SD. Anggaplah udah pada pinter beliau orang tuanya juga. Kalau PAUD kan belum bisa, belum ngerti. Makanya itu udah pasti tetap kita harus membantu. Tetapi ya tadi disampaikan Bu Dani, protokol kesehatan tetap diperhatikan. Ya, barangkali Bunda PAUD, Bunda TK yang saya hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya Mas Andung dan tambahan-tambahan dari Bunda Dewi. Saya akhiri. Bunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani, Bu Sunani, dan Pak Karni yang tadi telah menambahkan. Dan saya berharap bunda-bunda, pengelola SPS dan TK, hal semacam ini jangan dianggap sepele, karena ini adalah kinerja daripada kita semuanya. Kita nggak tahu ke depannya entah kapan BPKP pasti akan turun kembali, dan mungkin nanti BPKP akan memilih lembaga mana. Jadi mohon dari sekarang sudah mulai menata ya,
mulai dari sekarang mulai menata. Yang kemarin masih ada yang bolong-bolong, yang bentang-bentang, mungkin kita dari sekarang harus mulai menata supaya kedepannya lebih baik lagi, baik dari segi administrasi kita maupun dari kegiatan sehari-hari. Di sini Bu Sunani dan Pak Karmin, saya di sini minta untuk tahun ajaran baru, saya minta masing-masing lembaga untuk membuat kurikulum, ya. Kan kita pernah dilaksanakan waktu itu pembinaan untuk penyusunan kurikulum, tetapi sampai saat ini saya belum pernah melihat. Ya, saya ingin Bu Sunani dan Pak Karmin lembaga untuk tahun ajaran baru ini supaya menyusun kurikulum, dan saya ingin lihat nanti dibawa ke meja saya. Karena pada saat jadi kita ingin tahu, karena waktu itu kita sudah mengadakan pembinaan untuk penyusunan kurikulum, tapi sampai sekarang realisasinya dikasih waktu itu ya, Bu Nani ya, Bu Sunani, ya waktu itu sudah dikasih waktu, sampai sekarang kok langsung hilang, lenyap, ya. Jadi saya mengharapkan tahun ajaran baru ini tentunya kan ada kurikulumnya. Harus nanti dibuatkan ya, RPP, RPH-nya, RPM-nya. Kita ingin tahu kegiatan apa sih yang dilakukan di lembaga bunda-bunda ini semuanya. Jadi jangan hanya kegiatan seperti itu aja. Jadi kita ingin tahu kurikulumnya. Karena suatu ketika nanti ada datang tim dari BPKP atau BPK nanti menanyakan kurikulum lembaganya seperti apa, kelabakanlah kita. Apalagi untuk yang menghadapi akreditasi, tentunya kan akan ditanya. Tahun kemarin Bu, kemarin sudah tahun ajaran kemarin kan sudah mayoran ya pokoknya untuk semuanya nanti untuk tahun ajaran baru lagi revisi. Ya untuk yang berikutnya ya semuanya saya beras untuk menyusun itu. Karena untuk akreditasi kan juga bisa tanya juga. Oh ya, masalah akreditasi memang untuk di kita tuh kelemahannya adalah di pembiayaan ya Bu ya. Untuk akreditasi teman-teman tuh lemahnya ada di pembiayaan dan di pengelolaan saja. Jadi mohon untuk depannya lembaga yang sudah kita jadwalkan untuk akreditasi ya di tahun ini dengan jumlah 40 lembaga, teman-teman pendidik dan pengawas dari sekarang kan datanya sudah ada, sudah pegang. Berarti kita persiapkan. Mungkin nanti di bulan September itu saya akan turun ya Bu ya. Agustus ya, kalau nggak salah Agustus ya Bu, Agustus itu akan turun yang akreditasi. Jadi saya harap untuk semuanya tadi yang disinggung oleh Bu Nani ya, untuk rekanan pembuatan SPJ saya hanya mengharapkan jangan satu kecamatan itu didominan oleh satu orang lembaga, satu orang rekanan ya. Hal itu nanti akan kelihatan pada saat tim auditor akan turun. Memang Bu, di PAUD memang tidak seberapa BOP yang diterima, ya kan? Tidak seperti yang di PKBM ataupun yang di sekolah formal yang lain, kan besar-besar. Tapi kita nggak tahu. Nanti pada saat turun dijadikan uji petik, nah kita bingung semua. Ya, karena uji petik itu yang menentukan bukan Sudin, tapi tim itu sendiri yang menentukan. Ya, jadi itulah. Jadi saya di sini mengharapkan kepada teman-teman nih penilik dan pengawas dalam hal pembinaannya di bawah di lapangan harus lebih intens lagi. Mungkin ada lembaga-lembaga masih ada yang belum paham dan yang belum ngerti. Saja. Terima kasih. Itu yang ingin bertanya dari lembaga. Ya, ibu-ibu ada yang banyak. Atau Andul mungkin ada yang ingin ditambahkan Bu? Ada yang saya sebentar satu nambah dikit aja. Ya, kamu. Iya. Ini untuk pengalaman dari kemarin hasil dari review dari BPKP. Ya. Kalau bisa Bu Ning, karena saya tahu Bu Ning itu sekolahnya juga bagus, sudah tertib administrasi. Nah, tularan ke teman-teman hasil review dari BPKP itu apa saja, sehingga teman-teman bisa mencontoh. Kalau mencontoh yang bagus kan boleh Bun, gitu. Ya. Jadi paling tidak sekecamatan Kemayoran. Nanti kapan Bu Ning, mana Bu Ning, masih ada nggak? Mohon bantu masih ada Bu. Iya. Bu Ning. Cantiknya. Bu Ani, mungkin saya mohon kepada Bu Ani, Bu Ning,
waktunya kapan untuk teman-teman SPS, kemudian TK-TK yang lain yang sudah baik tularan ke teman-teman. Ini loh yang maunya yang seperti ini loh yang baik itu gitu. Nanti kapan waktunya minta Bu Ani apa Bu Ning untuk sama-sama sharing dengan teman-teman minimal sekecamatan Kemayoran gitu Bu Ning ya. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Ya, Bu Ning. Tapi dengan catatan ya Bu, jangan berkerumun ya. Ya, Jangan berkerumun ya. Nanti muncul kluster baru lagi. Ya, Ibu. ya, Diatur dari. Ya, kuning ya, diatur aja nanti sesuatu hal yang baik yang sudah alami terus kalau menularkan apa aja. Ya, tularkan. Melalui daring aja Bunda, ya. Daring juga nggak apa-apa. Ya. Ya, Andung ada mau disampaikan Dul? Ya, izin Bu mau menyampaikan dan menambahkan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menuju siang. Yang terhormat Kepala Seksi Paud dan Dikmas, yang terhormat para penilik Paud dan Dikmas Kecamatan Kemayoran, yang terhormat Kepala Pengawas TK Kecamatan Kemayoran, dan terhormat Bapak Ibu Kepala SPS, TK, KB, dan TK. Ini hanya menambahkan untuk review evaluasi tentang penginputan detik. Jadi untuk para kepala sekolah, Pak PUD, SPS, dan TK itu harus melihat dan mentelaah dan mereview penginputan dapodik oleh para operatornya agar supaya bisa dicek satu persatu. Pertama yang dicek itu data lembaga. Data lembaga itu banyak yang tidak mengisi nomor rekening bank yang ada di dapodik. Nomor rekening bank itu kalau yang sudah punya rekening atas nama lembaga itu silakan diisi rekening atas nama lembaga. Jangan mengatasnamakan kepala PAUD-nya atau bendaharanya di data lembaga di dapodik. Kedua, itu penginputan NPWP, nomor NPWP. Itu nomor NPWP-nya harus sesuai dengan data NPWP lembaga kalau jika NPWP-nya lembaga, atau NPWP jika NPWP atas nama yayasan. Kita kan Itu punya data lembaga. sama rekening lembaga kan? Ya. Kedua, untuk penginputan peserta didik, kalau bisa itu wajib mempunyai nomor induk kependudukan NIK. Apabila siswa itu tidak mempunyai NIK, coba ditanyakan kembali kepada orang tuanya atau walinya. Karena kalau yang tidak mempunyai NIK itu akan memberatkan siswa tersebut. Contoh, kalau misalkan dia mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, SD atau SMP, itu tidak ada terdeteksi dia menjadi pernah mengikuti pendidikan PAUD. Bu, Yang anak sangat kita berbahaya. punya nih kan? Nah, jadi kalau misalkan, jadi untuk tahun pelajaran baru, mengingatkan kembali untuk kepala sekolah di form pengisian murid baru itu wajib harus menggunakan NIK. Walaupun emang untuk penginputan tidak input NIK atau tidak itu masih bisa sinkron, tapi seyogyanya wajib menggunakan NIK. Enggak, saya mau nanya ke Mas Andung. Seandainya Bentar ya Bu ya. Ibu, dimut Bu. Dimut dulu Bu, nanti ada Safety. ya Bu. Ya. Pak. Oke, dan saya lanjut. Jadi untuk tahun pelajaran 2021-2022 atau SPS dan TK membuat data rombel, jumlah rombel yang ada, data tampung, daya tampung yang ada di sekolahnya masing-masing sebelum pembukaan PPDB terbarunya sudah mulai. Jadi Bapak Ibu membuat laporan ke penilik dan ke pengawas, membuat daya tampung atau jumlah rombel. Jadi nanti penilik dan pengawas bisa memantau berapa jumlah sebenarnya daya tampung yang ada di sekolah Bapak Ibu. Ya, sudah itu aja Bu yang saya bisa menambahkan dan menyampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Itu tadi pertemuan kita. Hal-hal yang sudah disampaikan tadi mohon kepada pengelola
lembaga SPS dan TK, mohon supaya dicermati, ya. Jangan sampai kejadian yang kemarin kita terulang kembali. Ini kinerja kita semuanya, ya. Ini kinerja kita semuanya, bukan kinerja saya ataupun kinerja yang Gunani, bukan, tapi kinerjanya JP2. Dan ini kinerja JP2 semuanya. Jadi jangan sampai kita yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman tidak ditindaklanjuti dengan baik, karena kita juga berharap bahwa harus lebih baik lagi, harus lebih bagus lagi kita. Kemarin sudah kita tinggalkan, yang kedepannya harus lebih baik lagi. Bagi yang kemarin masih bolong-bolong harus dilengkapi, harus dirapikan lagi semuanya. Dan juga nanti mungkin dari Bu Ning berbagi informasi kemarin apa aja. Nanti bisa diatur aja pertemuannya. Nanti Bu Nani dan Bu Ani, Pak Karni diatur. Dari saya mungkin ada yang ditanyakan lagi, ibu-ibu. Ada yang bertanyakan enggak? Ada yang bertanyakan enggak, ibu-ibu? Kalau ada yang mau nanya di mute, di unmute ya. Ya, ada yang ditanyakan? Cukup kali Bunda, nanti pertanyaannya sambil jalan aja kali ya. Oh gitu, ya udah. Ya udah kayaknya saya rasa cukup ya pertemuan kita. Ibu semuanya, mohon yang tadi disampaikan segera ditindaklanjuti dengan baik. Semoga kita lebih baik lagi, sukses semuanya buat JP2. Ya, terus semangat, jaga kesehatan, ya jangan lupa 3M. Ya, terima kasih. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya live ya. Ya. Terima kasih. Makasih Bu Dwi. Assalamualaikum.